Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa bincang-bincang santai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami pada pagi ini menyapa para pemirsa bincang-bincang santai yang mungkin di hari Sabtu seperti ini sedang berlibur bersama keluarga, atau mungkin sedang berada di rumah masing-masing dengan keluarganya, ya, bercumbu hangat dengan keluarga di rumah, dengan anak dan istri, ya, sembari mendengarkan atau menyaksikan live kami sebagaimana biasa bersama Ustadz kita, Ustadz Ishaq hafizahullah taala. Meskipun memang pada kesempatan kali ini agak terlambat, ya, kita sudah jam 8 ya baru mulai, karena tadi Ustadz kita ada agenda tarbiyah ya yang harus diselesaikan dulu, baru kemudian kita menyapa para pemirsa yang ada di rumah. Semoga ya ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus menyaksikan bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, pada istri-istri beliau yang suci yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa bincang-bincang santai yang dirahmati Allah, pada pagi ini ya kembali kami akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar pada surah Yusuf ya, yang kita sudah janjikan pada pekan atau pada beberapa hari yang lalu di tayangan terakhir akan kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan kembali mengurek ya pelajaran-pelajaran kehidupan yang ada di surah Yusuf ya, tentunya bersama ustadz kita, dan kita akan mendengarkan ya petuah-petuah dan juga pelajaran yang beliau akan sampaikan pada dari surah Yusuf tersebut. Namun sebelumnya sebagaimana biasa kita sapa dulu ustadz kita ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah. Dan antum juga masyaallah, alhamdulillah sudah mulai sehat ya. Alhamdulillah sudah habis ya. Ya, alhamdulillah. Syafakallahu syifaan ajilat. Amin. Amin. Syifaan la yughadiru saqama. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan antum. Amin. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit ya. Amin. Dan kepada 23 penonton yang sudah bersama kita, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di bincang-bincang santai ini. Semoga santainya kita dalam menonton ini akan menjadi serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sedang membicarakan ilmu-ilmu yang tertuang dalam Al-Qur'an, walaupun kita semua tidak bisa atau kita tidak mampu untuk mengungkap semua ilmu dalam Al-Qur'an, paling tidak sedikit cahaya yang bisa kita ambil dari Al-Quran ini. Iya. Dan kita sapa dulu ya. Iya, Ustaz. Ada Pak Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fi umrik, Ustadku. Wa fikum barakallah. Sehat selalu. Iya. Berkah umurnya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih atas apresiasinya. Betul, Pak Ahsan. Kemudian juga ada Pak Arfan Adam sedang menonton. Beliau datang dari Pohuwato. Ya. Beliau ini di Pohuwato. Ini teman saya di tenis meja. Oh, gitu Ustaz ya, Masya Allah. Pak Waridwan juga sedang menonton. Ya. 29 penonton yang sudah bersama kita, walaupun baru sekitar 4 menit ini. Iya, Ustaz. Ada Pak Amran bin Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorong Papua Barat menyimak. Masya Allah. Jauh sekali ini. Iya. Sorong di Papua. Iya. Iya. Papua bisa disorong nih. Masya Allah. Zulfia Pulhulawa, Ummu Faruq juga hadir bersama kita. Aflah, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Pak Goyaman menyimak. Masya Allah. pada pekan yang lalu kita, atau pada pertemuan yang lalu ya. Betul Ustaz. Baru 2 atau 3 hari yang lalu ya.
kita membahas tentang surat Yusuf, ya. Dan surat Yusuf kita sebutkan bahwa ahsanal qasas. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Memang ketika bicara tentang kisah-kisah dalam Al-Quran tidak membosankan, Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Dan karena itulah Al-Quran juga menyebutkan kisah-kisah yang sangat menarik. Ya. Ya. Sebagaimana juga permintaan para sahabat bahwa coba kisahkan kepada kami ini. Betul. Maka turunlah satu surat yang mengisahkan tentang Yusuf, kisah surat Yusuf. Masya Allah. Dan surat ini satu kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat. Kemudian berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yadin, ya. Masya Kemudian Allah. ada juga Dian Himam sedang menonton bersama kita. Dan kemarin apa-apa yang telah kita sebutkan, Ustaz? Iya, kita kemarin Ustaz sudah membahas tentang awal dari surah Yusuf, ya. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa surah Yusuf dimulai dari kalimat atau huruf-huruf muqatta'ah, yang itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala biasanya, ya, setelah surah atau huruf-huruf muqatta'ah di beberapa surah itu menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an, ya, kemuliaan Al-Qur'an. Lalu kemudian juga kita dalam penggalan surah Yusuf ini, Ustaz, kita sudah sebutkan kemarin tentang bagaimana, ya, mengambil pelajaran dari interaksi seorang bapak dengan anaknya, ya, seorang anaknya. Iya. Sampai kita, Ustaz, pada pembahasan tentang bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini sudah berusaha untuk membuat, ya, atau berencana entah dengan cara membunuh Nabi Yusuf, ya, atau melemparkannya ke negeri yang jauh, ya, negeri yang jauh. Dan ada yang kemarin kita juga sudah sebutkan, ada saudaranya yang sedikit memiliki perasaan, Ustaz, ya, dia katanya jangan membunuh Yusuf, tapi lemparkan saja di sumur, nanti akan diambil oleh. Ya, sampai di situ kita, Ustaz. Iya, Masya Allah, ya. Jadi memang ada musyawarah. Iya, Ustaz. Musyawarah sedang melakukan makar. Iya, dan makar ini berangkat dari perasaan hasad dan kedengkian, serta iri. Ya. Dan betapa bahayanya penyakit hati ini. Betul. Coba kita lihat, Ustaz. Iri, dengki, hasad, ternyata menjadi sumber malapetaka dan bisa memancing dosa-dosa yang lain. Berangkat dari perasaan iri dan kedengkian terhadap saudara, maka apa yang muncul? Yang muncul adalah kejahatan pemikiran. Betul. Kejahatan pemikiran ini direalisasikan dan dieksekusi. Iya. Coba lihat saudara-saudara, betapa teganya mereka membuat rencana makar, rencana tipu daya, rencana jahat yang kalau kita lihat dari pembicaraan saudara-saudara, ya, betapa gelapnya hati ini sudah meliputi hati mereka. Kegelapan sudah meliputi hati mereka, dan ini sangat berbahaya. Di hasil pembicaraan yang terekam dalam ayat itu, uqtulu Yusuf. Uqtulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Iya. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Atau buanglah dia ke satu tempat agar perhatian ayah ini tertumpah kepada kalian. Jadi karena iri dengan perhatian, maka akhirnya muncul kejahatan pemikiran, kejahatan perilaku. Betul. Dan ini bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Pertemanan, persahabatan itu bisa hancur lebur disebabkan karena iri dan dengki. Kehidupan rumah tangga itu juga akan hancur disebabkan karena iri dan dengki. Kehidupan persaudaraan juga akan hancur disebabkan karena iri dan dengki. Walaupun mereka ini harus memiliki orang yang memiliki iman. Betul. Dan mereka mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ini logika saudara-saudara Yusuf berencana untuk membuat makar, berencana untuk berbuat kejahatan, lalu kemudian mempersiapkan tobat. Sudah bikin ini nanti siapa antar mau tobat. Ini kelakuan dari saudara-saudara Yusuf. Tiba-tiba ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah orang yang sudah berniat untuk melakukan kejahatan, Allah Subhanahu wa taala gerakan hati dari salah seorang dari saudara itu untuk memiliki kasih sayang walaupun tidak seutuhnya. Iya. Jadi qala qailun minhum, salah satu dari peserta rapat itu mengatakan, la taqtulu Yusufa. Janganlah engkau membunuh Yusuf.
wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Jadi buanglah dia ke dasar laut. Ke dasar sumur. Yaltaqitu ba'du sayyarati. Nanti ini prediksi dia, kalau dibuang ke sumur dia tidak akan mati. Karena nanti sumur itu dia mungkin 1-2 hari bertahan dalam sumur, karena sumur ini menjadi tujuan bagi para musafir. Yaltaqitu ba'du sayyar in kuntum fa'ilin. Itu pun kalau mau, kalian mau. Kan biasanya juga ada orang yang dalam rapat dia tidak ngotot, sekedar menyampaikan sarannya. Tapi ini kehidupan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang menyangka bahwa saran yang sangat sederhana ini dan tidak terlalu kuat ini ternyata menjadi pintu pembuka kehidupan bagi Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini menarik sekali. Masya Allah, kita tadi sudah disampaikan Ustadz kita pelajaran yang luar biasa. Ternyata dalam ayat-ayat di surah Yusuf ini menggambarkan tentang kehidupan kita yang kadang kita ini atau kadang sebagian orang yang memiliki hasad di dalam hati, memiliki dengki dalam hati, itu bisa melakukan apa saja, bahkan bisa memikirkan apa saja untuk mencelakakan orang. Dan sekali lagi ini persoalan dengki, persoalan iri ini seperti ini adalah suatu hal yang tidak boleh, ya. Iri, dengki dalam artian untuk menghilangkan kenikmatan dari orang lain lalu kemudian berpindah kepada kita, inilah yang tidak mungkin, yang tidak boleh kita lakukan, dan ini yang terlarang dalam agama kita ini, ya. Dan ini bahaya sebagaimana tadi dikatakan Ustadz kita, ya, banyak orang yang hancur keluarganya, rusak keluarganya disebabkan karena iri. Hanya orang yang masuk ke dalam penjara, ya, itu hanya karena persoalan iri, ya. Ketika ditanya kenapa, ada masalah apa, ternyata mereka hanya mungkin clash dengan beberapa orang, ya. Ada orang yang tidak senang kepada mereka, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara dan seterusnya, ya. Dan kemudian juga pelajaran yang menarik tadi bahwa terkadang ada di antara orang-orang yang bermusyawarah untuk melakukan keburukan, ada memang orang-orang yang tidak terlalu sadis pemikirannya, ya, tidak terlalu radikal. Iya, radikal pemikirannya. Tapi bukan berarti dia tidak jahat, sama saja dia sebenarnya, ya, dia jahat, cuma memang tabiatnya mungkin seperti itu. Dan ini bagi kita yang tadi dikatakan Ustaz bahwa ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Yusuf. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memang skenarionya seperti ini, ya. Skenario seperti ini. Dia tidak langsung dibunuh atau dilemparkan ke tempat yang jauh, tapi dia dilemparkan di sumur, ya. Masya Allah. Kemudian Ustaz, kita baca dulu ini ayat berikutnya Ustaz, atau masih ada lagi? Ya, silakan. Iya, kita baca dulu. Iya. Kemudian setelah itu, ya, ayat yang ke-11, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa innahu lanasihun, ya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Ini perkataan mereka, Ustaz, ya. Perkataan anak-anak Yusuf, ya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya. Ini Ustaz mungkin bisa dikomentari ayat ini. Iya. Jadi begini, setelah keputusan, musyawarah mereka mengerucut, ya, untuk tidak membunuh Yusuf dan, ya, tidak membuang dia di tempat yang jauh. Betul. Karena memang kematian sudah berada di pelupuk mata kalau saya begitu. Betul. Maka tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat salah seorang yang memberikan usul ini bahwa, ya, tidak usah dibunuh Yusuf. Betul. Tidak dibuang jauh-jauh, tapi masukkan dia ke dalam sumur saja. Ya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat lisan orang ini. Betul. Dan itu menjadi pintu pembuka kehidupan Nabi Yusuf setelahnya. Masya Allah. Inilah kenapa Nabi Yusuf walaupun dia dalam kesendirian, dalam kelemahannya, dia masih kecil, tertolong dengan usulan ini. Setelah sepakat dan mengerucut, Nabi Yusuf akan dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Mereka datang dan tentunya mereka akan bertanya kepada ayah mereka, membawa Yusuf. Untuk membawa Yusuf. Iya, membawa Yusuf. Mereka mengatakan, bagaimana wahai ayah? Kenapa
kenapa ayah tidak percaya kepada kami? Betul. Dan memang ayah itu akan tahu sebenarnya ada firasat ternyata anak-anaknya ini akan berbuat jahat kepada saudaranya. Arsil ma'ana gadan yarta oyal ab inna lahu lahafidhun wa inna lahu lahafidhun. Besok ya biarkan dia pergi bersama kami, bersenang-senang, bermain-main. Wa inna lahu lahafidhun. Betul. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami akan menjaga. Inilah retorika yang dipakai oleh orang-orang yang ingin berbuat makar, berbuat kerusakan. Kemudian mereka mengatakan bahwa kami berpihak kepada rakyat. Betul. Iya kan? Betul. Wa inna lahu lahafidhun. Kami akan menjaga dia. Betul. Dan setan juga mengatakan bahwa aku ini memberikan nasihat kepada kalian. Setan pun memproklamirkan diri bahwa dia ini akan memberikan nasihat. Ini setan. Ya. Nah, wa inna lahu lahafidhun. Cara-cara seperti ini untuk mengelabui masyarakat. Betul. Kadang mereka tampil atas nama masyarakat, membawa kemaslahatan, memikirkan kepentingan rakyat. Tapi begitu sudah sampai di puncak kepemimpinan, justru rakyatlah yang dilibas. Kepentingan kelompoklah yang diutamakan. Kepentingan pribadi dan keluargalah yang menjadi tujuan utamanya. Betul. Wa inna lahu lahafidhun. Ternyata retorika mereka begitu manis. Iya. Kami ini saudara-saudara dia. Betul. Kami ini orang-orang yang kuat. Ya. Kami siap untuk menjaga dia. Sebab Yusuf saat itu masih kecil. Kecil. Inilah kelakuan dan perilaku orang-orang yang jahat. Iya. Bersembunyi di balik argumentasi dan logika yang dipaksakan. Padahal sesungguhnya mereka memiliki tujuan-tujuan yang buruk. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi semakin menarik ini ya, semakin memancing imajinasi kita untuk mengetahui apa setelahnya ya. Apa setelahnya. Tentu kalau kita membaca surah Yusuf kita akan tahu apa yang nanti akan kita sampaikan. Cuma ya perbedaannya adalah di sini kita akan mengurek ya pelajaran-pelajaran penting dan kita akan sesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, kehidupan kita sehari-hari. Dan Masya Allah memang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita bahwa kadang orang yang ketika dia melakukan keburukan maka dia akan bermanis lidah ke banyak orang ya, seakan-akan dialah yang melakukan perbaikan ya, dia akan membawa kemaslahatan atas nama kemaslahatan orang banyak. Iya. Jadi memang begini sejak dulu memang ya, sejak dulu. Jangan nanti kita saat ini baru kaget, oh ternyata mereka ini banyak janjinya ya, manis di lisan saja, tapi setelah itu mereka tidak ada bukti dari apa yang mereka katakan. Ketahuilah ternyata di zaman Nabi Yusuf pun ya orang-orang dulu sudah melakukan yang seperti ini ya. Dan ini bahayanya kejahatan ya, bahayanya kejahatan. Ketika seorang sudah berniat untuk melakukan kejahatan, maka otaknya itu ya kemudian akan disusupi oleh syaitan, akan menghalalkan kepadanya berbagai macam cara ya, dan akan mendatangkan kepadanya berbagai macam ya ide yang itu ya seakan-akan untuk memuluskan setiap rencana-rencana buruk mereka ya. Bahkan untuk sekedar jangankan untuk sekedar menipu atau berbohong ya, untuk hal-hal yang lebih dari itu pun mereka bisa lakukan. Yang penting kejahatan mereka bisa terlaksana ya, atau bisa tercapai ya. Makanya kadang kata-kata pemanis ini ya, sangat menipu. Betul. Ya. Iblis pada saat mau menjerumuskan Adam dan Hawa. Ya. Bukankah Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah untuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon ini, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tiba-tiba datang setan. Datang datang iblis menggoda Adam alaihissalam dengan bahasa-bahasa madu yang penuh dengan racun. Betul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Wa qasamahuma, dan dia berusaha untuk merayu, bersumpah. Inni lakum minan nasihin. Aku ini
aku ini untuk kalian berdua akan memberikan nasihat. Kebaikan yang aku inginkan. Ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf, apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya? Ya. Wa inna lahu lahafidhun. wa inna lahu lahafidhun. Kami akan menjaganya. Jadi ini diksi yang menenggelamkan. Betul. Diksi yang menipu. Betul. Menganggap bahwa sesungguhnya dia akan memberikan itu yang terbaik. Betul. Lah, memberikan yang terbaik. Sehingga hati-hati jangan sampai kita tertipu dengan diksi dan kata-kata serta argumentasi yang dipaksakan seperti ini. Ya, naudzubillahi min dzalik. Iya. Mungkin ada tadi pertanyaan? Iya, kita sapa dulu Ustadz ya. Ini Masya Allah sudah banyak yang menyapa kita. Ada Pak Helmi Kadir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik wa fiikum barakallah. Semoga sehat selalu ya Ustadz. Amin. Jazakumullah khair. Ya, iyakum. Kemudian ada Ibu Neti Setiawati Salimi, bismillah menyimak. Ada Pak Miftahur Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf diberitahu oleh ayahnya untuk tidak memberitahukan mimpinya tersebut. Karena kalau Nabi Yusuf memberitahu mimpinya, nanti saudara-saudaranya akan membuat makar terhadapnya. Dan kita pahami bahwasanya Nabi Yusuf tidak memberitahu mimpinya kepada saudara-saudaranya. Meski demikian, saudara-saudaranya tetap membuat makar terhadap Nabi Yusuf. Jadi apa hikmah faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu, Ustaz? Banyak hikmahnya ya. Banyak hikmahnya. Apa yang kita akan ungkap ini hanya terbatas. Betul. Tapi paling tidak yang terbatas ini akan membuka jalan bagi kita untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Pertama, larangan ayah Yusuf kepada Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ini adalah bagian dari nikmat. Betul. Nikmat ini, hukum asalnya nikmat ini diperintahkan untuk disampaikan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ceritakan. Tapi ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak nikmat yang kita dapatkan ini kita akan ceritakan kepada orang. Kita lihat orang ini, apakah orang ini mengkhawatirkan atau tidak. Betul. Sebab kalau ada orang yang memiliki hasad, hatinya sudah diselimuti penyakit hasad, maka akan gelap. Maka ketika dia mendengarkan nikmat dari kita, maka dia akan semakin bertambah hasadnya. Betul. Dalam konteks seperti ini, kita mencoba untuk tidak menyampaikan nikmat itu. Sebab Nabi mengatakan ista'inu ala injahi hal hawaiji bil kitman. Jadi usahakan minta tolonglah kalian dengan cara menyembunyikan hajat-hajat kalian. Fa inna kulladzi ni'matin mahsuda. Sesungguhnya setiap pemilik nikmat itu selalu menjadi sasaran hasad. Iya. Inilah yang dikhawatirkan oleh bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua, kenapa tidak disampaikan, tapi kenapa mereka hasad? Ini karena mereka menganggap bahwa sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam lebih mencintai Yusuf daripada mereka. Pertanyaannya, apakah sejahat itu Yakub alaihissalam? Bukankah dia seorang nabi? Apakah dia tidak adil? Dia adil dia adil dengan anak-anaknya. Tapi dalam persoalan cinta dan kecenderungan, ini hal yang biasa ketika ada orang yang lebih mencintai lebih ketimbang anak-anaknya yang lain. Dan itu fitrawi. Kenapa tidak dicintai? Nabi Yusuf adalah anak yang soleh, anak yang menggemaskan. Kemudian macam-macam kelebihan Nabi Yusuf, sehingga kecenderungan untuk mencintai lebih itu terbuka. Maka oleh karena itu Nabi Yusuf lebih mencintai. Dan ini saudara-saudara, Nabi Yusuf memiliki dasarnya sudah hasad, sehingga ini dianggap sebuah kekeliruan. Padahal ini bukan kekeliruan fatal, ini hal yang manusiawi. Jangankan kita Nabi Muhammad SAW dalam masalah cinta dan perasaannya juga melebihkan yang lain dengan tidak mendolimi. Ini catatannya Kalau kita mencintai saudara-saudara, anak-anak kita, silahkan ada yang lebih kita cintai, mungkin karena akhlaknya, mungkin karena ilmunya, mungkin karena kemaslahatannya. Betul. Itu hal yang biasa, tapi dengan tidak mendolimi yang lain. Betul. Nabi Muhammad SAW mengakui cintanya
dan pembagiannya kepada istri-istrinya, Allahumma hadza qasami fima amliku. Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku miliki. Fala talumni fima la amliku anta tamlik. Janganlah engkau cela aku kepada sesuatu yang aku miliki dan mampui. Aku tidak mampui, aku tidak milik dan mampui, sedang engkau memilikinya. Jadi persoalan mencintai lebih dari yang lain itu fitrah manusia. Nabi pernah ditanya, siapa yang paling engkau cintai? Kemudian Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi? Abuha, ayahnya. Jadi kecintaan terhadap seseorang itu bertingkat-tingkat dan itu boleh, tapi dengan catatan kita tidak boleh mendolimi. Ya, mendolimi. Wallahu taala alam. Ya, Masya Allah. Jadi begitu Pak Miftahur Rahman ya. Miftahur Rahman. Jadi tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya syariatkan sesuatu atau perintahkan kepada nabinya lalu kemudian tidak memiliki hikmah ya. Jelas ada hikmahnya di balik itu, dan tentunya hikmah yang paling besar kenapa Nabi Yusuf dilarang untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya, karena persoalan yang akan datang setelahnya ya, bertahun-tahun setelah mimpi itu ya, yang itu dikatakan bahwasanya Syams dan Qamar dan semuanya itu sujud kepada Nabi Yusuf ya alaihi salam. Ini jika sekiranya ini yang mau disampaikan kepada saudara-saudaranya, maka tentu bukan cuma sekedar rencana membunuh itu yang mereka akan lakukan, lebih daripada itu ya. Mungkin saja mereka akan bunuh langsung pada saat itu kalau mereka sudah tahu ya apa yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf ya. Makanya memang hikmahnya sangat besar, dan silakan tonton terus tayangan kita ini, karena insya Allah pelajaran setelah itu ya, atau setelah ini itu lebih menarik lagi, dan kita akan kaget-kaget, oh iya ternyata begini ya pelajarannya di surah Yusuf ini, dan ternyata sesuai dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Baik, kita sapa dulu Ustaz sebelum kita lanjut ya. Kemudian di sini Masya Allah ini rame ya. Ada Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Putra. Ustadz mohon pencerahan. Saya bingung soal posting foto anak, foto pribadi atau keluarga di sosmed. Katanya akan kena penyakit ain. Sedangkan saya sering lihat orang-orang yang paham betul tentang hadis ini sering posting. Apa ini hanya berlaku ya bagi gelar ustadz atau ustazah saja? Makasih Ustaz. Iya, jadi begini, jangan melihat kesalahan orang lalu kemudian kita anggap bahwa hukum ini boleh atau tidak. Iya. Tidak ada orang ketika dia melakukan itu jangan jadikan sebagai sumber hukum. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga langsung mendiskreditkan ustadz itu. Betul. Yang ketiga, jangan ini dianggap sebagai sesuatu yang membuat hati kita bingung. Betul. Apa yang Anda pahami, yakini, silahkan itu yang Anda lakukan. Ya. Kemudian adapun yang lain melakukan itu mungkin karena dia menganggap pembolehan atau dia anggap tidak boleh, tapi kemudian dia lakukan itu, maka jangan membuat Anda mendiskreditkan ustadz itu. Ya. Inilah kehidupan. Kita harus membuka hati kita ketika orang melakukan kesalahan. Walaupun mungkin kalau Anda anggap itu kesalahan, beri peringatan. Dan kalau itu yang Anda pahami, maka hendaklah itu yang Anda laksanakan. Dan Anda komitmen dengan itu. Begitu caranya. Begitu caranya. Jadi kadang kita ini Ustaz, menganggap orang lain melakukan kesalahan sebagai bentuk atau sebagai kesempatan bagi kita untuk melakukan yang sama. Sedangkan di Ustadz itu harus bikin begitu. Apalagi kita orang. Bukan. Betul. Agama ini adalah milik pribadi. Agama ini adalah yang Anda yang mau kita lakukan adalah kemaslahatan pribadi kita. Kemaslahatan pribadi kita. Mungkin begitu. Jadi tidak jangan kalau kita lihat orang melakukan itu kita juga kalau dia saja boleh, kenapa kita tidak ya? Kalau dalam persoalan kebaikan tapi dalam keburukan. Dan memang yang dikhawatirkan kena ain. Kena ain. Betul. Apalagi bayi-bayi yang kita, yang kita tampilkan, anak-anak kita, apalagi yang gagah-gagah, kemudian orang kagum dan tidak mengucapkan masya Allah, ini akan mengundang ain. Betul. Yang kedua, karena juga tidak terlalu bermaslahat ketika kita mencantumkan keluarga kita. Betul.
Ya. Wallahu taala alam. Ya. Baik. Kemudian Ibu Neti, ya. Insya Allah kita setelah ini akan lanjutkan pelajarannya, ya. Ada Fadilah Mu'in Hayati. Oh, ada Fadilah Mu'in Hayati, Masya Allah. Kemudian ada Neti Setiawati Salimi. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tabiat imamah yang patut imamah yang patut dicontoh itu seperti bagaimana? Jika akhlaknya bertolak belakang, lalu kiranya bagaimana? Ini termasuk juga yang masih ada kaitan. Iya. Jadi begini, tidak ada manusia di permukaan bumi ini selain Nabi yang maksum. Iya, betul. Baik dia wali, baik dia kiai, baik dia ustadz, baik dia imam, tidak ada yang maksum. Betul. Tidak ada yang maksum. Ketika akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang terpuji dalam agama kita, maka tinggalkan itu. Kalau seandainya dia memiliki kebaikan, ambillah kebaikannya. Karena kita kalau mengambil ilmu, mencontohi dari orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka sesungguhnya kesalahan itu tidak ada orang yang bisa kita contohi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ketemu dengan yang seperti ini, kita punya manusia yang maksum, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh. Kemudian ketika ini terjadi, maka tinggalkan kesalahannya. Tapi yang saya tidak tahu imam yang dia maksud imam pemimpin negara, pemimpin keluarga, pemimpin secara umum begitu Ustaz ya. Baik, jadi begitu Ibu Neti ya, Ibu Neti Setiawati ya. Baik, silakan para pemirsa yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ada Pak Ibrahim Talib ya. Ibrahim Taib, Pak Ibrahim Taib, ada Pak Fahri Pareba. Fahri Pareba, Masya Allah. Ketinggalan 30 menit BBS pagi. Ini, Masya Allah. Iya, kita juga baru mulai, tidak apa-apa ya. Baik, jadi silakan bagi pemirsa yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan materi atau apa saja. Ya, Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Ustaz, kita lanjutkan Ustaz pembahasan kita. Jadi mereka minta izin kepada bapaknya untuk mengajak Yusuf ini bersama mereka, karena dari kisah Al-Quran ini kita bisa melihat bahwa gambaran kehidupan mereka, bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf seibu ini, seayah lain ibu ini sudah besar-besar. Betul. Maka mereka datang kepada bapak mereka untuk minta izin. Minta izin. Begitu minta izin, apa kata Nabi Yakub? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Memang sudah ada firasat dari Nabi Yakub. Jadi yang membuat aku sedih ini pada saat kalian mengajak dia, aku khawatir jangan sampai serigala, ini kan serigala ini akan menerkam Yusuf sedang kalian lalai. Dan Nabi Yakub alaihissalam tidak tahu bahwa sesungguhnya anak-anaknya menjadi serigala. Betul. Lebih jahat dari serigala. Betul. Jadi sebenarnya serigala berbentuk manusia. Betul. Jadi memang serigala berbentuk manusia, hati yang busuk itu, manusia lebih jahat dari serigala. Betul. Iya. Kalau seandainya mereka tidak berhati serigala, mereka tidak akan membuat kejahatan kemanusiaan seperti ini. Kejahatan kemanusiaan. Jadi ini juga menunjukkan bahwa para nabi itu tidak tahu yang gaib. Betul. Nabi Yakub seandainya dia tahu anaknya ini nanti akan mereka masukkan ke dalam sumur, maka pasti tidak diberi. Betul. Cuma firasat-firasat inilah yang muncul. Aku takut jangan sampai dia ini diterkam serigala. Dia lupa bahwa di hadapannya ini anak-anaknya sudah berhati serigala. Berhati serigala. Apa jawaban anak-anaknya? Ini menarik ini kehidupan. Kalau kita tarik dalam kehidupan ini, percakapan ini sangat relevan dengan kenyataan hari ini. Qalu la in akalahu dhi'bu. Jadi mereka mengatakan, wahai bapak kami, kalau seandainya ini Yusuf ini akan diterkam oleh serigala, wa nahnu usbah, dan kami adalah kelompok yang kuat, laki-laki Bataru, gagah-gagah. Kalau demikian ini inna idzan la khasirun. Tentu kami orang yang rugi. Apa saya ini
memiliki keinginan untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan masyarakat. Kalau ini saya tidak lakukan, lebih baik saya tidak maju saja. Betul. Betul. Kadang memberikan taruhan-taruhan seperti ini di hadapan publik untuk meyakinkan. Betul. Padahal sesungguhnya sudah ada niat untuk memperkaya diri, untuk untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya lewat kepercayaan itu. Jadi anak-anaknya Nabi Yakub mencoba untuk membangun kepercayaan kepada ayahnya supaya ayahnya memberi kesempatan agar supaya mereka berjalan bersama ayah mereka. Ya. Baik, Masya Allah, ini menarik sekali ya, bagaimana firasat seorang bapak ya, yang tentunya ya ini manusiawi ya, sebagai seorang bapak dia punya firasat-firasat yang tidak enak kepada anak-anaknya jika mereka keluar ya, khawatirnya nanti akan kena ini dan kena itu ya. Dan ternyata perkataan Nabi Yusuf ini, dan ini mungkin jadi pelajaran bagi kita. Kalau misalkan kita takut terhadap sesuatu, maka jangan, kalau boleh itu kita tidak menyebutkan apa yang nanti akan membuat kita takut itu ke banyak orang, karena bisa saja itu menjadi celah bagi mereka untuk melakukan keburukan dari apa yang kita takuti itu. Misalkan bisa beri contoh seperti ini. Kalau misalkan kita keluar rumah, kemudian rumah kita kunci, tapi ada bagian rumah yang tidak terkunci misalkan ya, tidak terkunci karena tidak terlalu rapat kuncinya. Maka jangan sampaikan kepada orang ya, kalau kalau mau ke rumah nanti kuncinya di sini, jangan lihat belakangnya karena pintunya rusak ya, ini khawatirnya nanti akan menjadi celah oleh orang untuk melakukan keburukan kepada kita lewat dari apa yang kita sampaikan tadi itu. Nah, ini juga Nabi Yusuf ya, dia katakan ya, akhafu an ya'kulahu dhi'b ya, saya khawatir nanti mereka akan dimakan oleh dia akan dimakan oleh serigala. Dan ternyata ini Ustaz ya, dia tidak sadari ternyata serigala itu ada di depannya ya. Jadi mereka anak-anak Nabi Yakub alaihissalam sudah berhati serigala karena mau menerkam Yusuf yang dikhawatirkan oleh ayahnya. Yang dikhawatirkan oleh ayahnya. Ya. Jadi Masya Allah. Baik, itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat menarik ya, sangat menarik, dan kita akan lanjutkan terus mendengarkan pelajaran dari Ustadz kita tentang kisah Nabi Yusuf ini. Silakan Ustadz. Jadi falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Jadi maka setelah mereka membawa, jadi dari cerita ini, dari ayat ini kita sudah tahu bahwa mereka mampu untuk meyakinkan ayah mereka. Betul. Dengan retorika yang dipaksakan dan kebohongan. Kebohongan, dan itulah kebohongan, bahaya kebohongan. Ketika kita berbohong, maka untuk menutupi kebohongan itu dengan berbohong lagi. Jadi syarat pembohong itu jangan berbohong lagi. Sebab kalau lagi berbohong, jangan lupa berbohong. Syarat orang berbohong itu jangan lupa berbohong. Betul. Karena kalau Anda lupa berbohong, maka Anda akan ketahuan. Betul. Akan ketahuan. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka sepakat untuk menjadikan Nabi Yusuf ini, untuk masukkan Nabi Yusuf ke dasar sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Dan kami wahyukan kepadanya, kepada Yusuf, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka sedang mereka tidak menyadarinya. Dan memang seperti itu endingnya. Iya. Nanti akan kita ketemu dengan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan, sedang mereka tidak tahu bahwa dia adalah Nabi Yusuf yang kalian buang ke dasar sumur, yang ternyata hari ini kalian meminta bantuan dan pertolongan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sedang mereka tidak menyadari. Waja'u abahum isya'i yabkun. Jadi kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari atau di malam hari waktu isya sambil menangis. Ini yang menjadi tema kita pada hari ini. Air mata buaya. Air mata buaya. Jadi mereka, setelah mereka eksekusi Nabi Yusuf alaihissalam, mereka datang ke ayah mereka. Di malam hari. Kenapa datang di malam hari?
supaya kebohongan itu tidak tampak di raut wajah. Betul. Dulu belum ada listrik seperti sekarang ini. Betul. Jadi ketika ada orang berbohong, wajahnya itu guratan wajah tidak terlalu kelihatan. Betul. Guratan wajah tidak terlalu kelihatan ketika dia berbohong. Maka mereka datang wajah abahu isya'an yabkun. Mereka datang, mereka mendatangi ayah mereka. Jadi setelah mereka gagal menjadi osbah, menjadi lelaki yang gagal, yang mereka janjikan tadi. Yang mereka janjikan tadi, mana janji hari ini? Betul. Bukankah Anda yang naik panggung pada saat mau mencalonkan diri? Anda adalah orang yang siap untuk kemaslahatan rakyat. Betul. Anda siap untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi setelah itu, setelah itu ternyata Anda yang membohongi masyarakat. Ya. Jadi intinya datang di waktu isyaan, ia bekun dalam keadaan menangis. Dan ini adalah air mata buaya. Kata orang Arab, dumu'ut timsah. Jadi air mata buaya. Ini bukan air mata penyesalan, tapi air mata yang mencoba untuk mengelabui ayah mereka. Intinya seperti apa? Ini hujah dan argumentasi mereka. Ini argumentasi picisan. Argumentasi yang membuat kita agak kalau kita lihat, memang ketika ada orang yang berbohong, untuk menutupi kebohongannya dengan berbohong lagi. Betul. Dan kebohongan yang kedua ini, jadi kebohongan pertama mungkin orang tidak tahu, tapi ketika menutupi kebohongan yang pertama, maka datang kita dengan kebohongan yang ada celahnya. Betul. Dan membuat orang yang mendengarkan itu semakin jijik. Mereka mengatakan, qalu ya abana, inna dhahabna nastabiqu. Wahai ayah kami. Jadi sesungguhnya kami pergi berlomba. Jadi namanya ini permainan laki-laki. Mereka berlomba. Wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Dan kami tinggalkan Yusuf itu menjaga barang-barang kami, fa akalahu dhi'bu. Tapi wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak akan percaya walaupun kami jujur. Coba lihat di bahasa. Betul, Ustaz. Walaupun kami jujur, kamu tidak percaya. Apalagi kalau kami berbohong. Betul. Nih. Kemudian waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Jadi untuk memperkuat lagi kebohongan, apa yang mereka lakukan? Jadi datang dengan bajunya Nabi Yusuf dengan darah bohong. Betul. Jadi dia diterkam oleh serigala dan ini bukti bajunya ada. Satu pertanyaan yang muncul, Ustaz, kira-kira serigala yang baik yang bagaimana yang menerkam Nabi Yusuf? Iya tak? Betul. Mungkin serigala itu membuka bajunya Nabi Yusuf dulu, atau diperintahkan buka dulu baju sebelum kamu akan kuterkam. Betul, ya. Jadi serigala menerkam Nabi Yusuf tanpa merobek bajunya. Betul. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat membuat orang tersenyum. Betul. Tersenyum mengetahui bahwa ini adalah sebuah kebohongan publik. Ketika kita membohong, apalagi kepada publik, jadi untuk menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Betul. Setelah kebohongan ditemukan lagi, ditutupi lagi dengan kebohongan yang semakin membuat orang tertawa. Menertawai kebohongan. Semakin lucu, Ustaz, semakin lucu kebohongan. Iya, Masya Allah. Ini semakin menyentuh hati kita. Ternyata apa yang kita sebutkan ini semuanya sudah kita lihat di zaman ini. Bagaimana kebohongan yang mereka percantik, tapi ujung-ujungnya malah semakin lucu. Semakin lucu, semakin lucu, Masya Allah. Dan meskipun dengan air mata. Meskipun dengan air mata. Meskipun kebohongan itu ditutupi dengan air mata. Sedemikian rupa. Betul. Waja'u abahum isya'an yabkun. Jadi strategi yang mereka pasang pertama datang di malam hari. Betul. Iya. Di malam hari supaya kebohongan ini tidak terungkap. Betul. Iya. Karena sudah gelap. Sudah gelap. Kemudian diperkuat untuk memperkuat kebohongan itu. Jadi langkah pertama yang mereka lakukan adalah datang di malam hari,
Langkah yang kedua, pura-pura menangis dengan air mata buaya. Betul. Dan sesungguhnya semakin lucu ketika laki-laki menangis. Iya. Dan menangis untuk sebuah kebohongan. Betul. Untuk sebuah kebohongan. Pantang bagi seorang laki-laki menangis, apalagi hanya untuk menguatkan kebohongan. Iya. Betul. Dan ini Ustaz, biasanya laki-laki laki-laki yang mau menundukkan hati wanita, kadang dia datang sambil menangis. Sambil menangis. Jangan percaya ketika laki-laki menangis seperti itu. Laki-laki kalau menangis itu dia jujur. Betul. Tapi kalau laki-laki buaya, ini laki-laki buaya, dia tidak sungkan-sungkan untuk menangis. Betul. Demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hati-hati. Kemudian berikut dengan argumentasi. Argumentasi menutupi kebohongan yang berikutnya. Jadi mereka sampaikan, kami ini masuk akal juga, tapi lucu. Kami main-main, lomba lari, lomba mana, kami tinggalkan Yusuf. Ternyata kami tidak tahu, ternyata dia diterkam oleh serigala. Tapi celahnya semakin kelihatan. Kalau orang yang berbohong, semakin dia berbohong, celahnya semakin ketahuan. Dan bagaimana perasaan seorang ayah ketika melihat kemungkaran yang di hadapan anak-anaknya, kemudian anak-anaknya sedang berbohong, dan dia tahu anak-anaknya berbohong. Dan kita sebagai seorang ayah, kalau melihat anak kita, walaupun dia masih kecil sudah mulai berbohong, perhatiin. Betul. Perhatiin, kita tahu dia berbohong. Apalagi kalau yang sudah besar-besar. Betul. Sudah besar-besar. Tapi mereka berbohong. Mereka berbohong yang diketahui oleh ayahnya. Dan ini juga kalimat-kalimat yang biasa, kalimat-kalimat lelaki buaya ini yang seperti ini. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mau cerita tapi percuma karena kau tidak percaya juga. Susah untuk membuktikan ini. Susah saya membuktikan karena kamu memang dasarnya sudah tidak percaya. Ini perkataan palsu. Betul. Perkataan palsu. Masya Allah. Baik. Kita sapa dulu ini yang bergabung bersama kita ada Pak Ismartono Balango Izin nyimak Pak Ustadz silakan Pak semoga bisa mengambil manfaat banyak dari apa yang kami sampaikan. Ada Pak Ti Ayah ini Pak Sumitro Lopuo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir katanya. Selamat Ayah, Selamat Ayah. Oh gitu. Kita ucapkan selamat kepada Ayah atas urusannya yang dimudahkan Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh luar biasa ini Pak. Ini Ti Ayah Sumitro ini, Masya Allah. Ini ayah yang masih muda, kepala desa tapi masih muda, Masya Allah. Iya, dari umur 20-an beliau ini jadi ayahanda. Masya Allah. Iya. Dan sudah berapa periode? 2 periode. Masya Allah. Ini dari Pak Rahman ada ya? Sama saya enggak muncul Ustaz. Ini ada pertanyaan, Afwan mau bertanya Ustaz, bolehkah memakai baju yang bergambar atau tulisan baik misalnya? Seperti tulisan ayo sholat dan semisalnya. Ini kita perlu apresiasi. Ada sekarang ini ada kaos-kaos yang memang tulisan dan gambar-gambarnya ini memenuhi syar'i. Betul. Kemudian kontennya bagus dan tujuannya bagus. Betul. Itu ini boleh dengan catatan kaos itu tulisannya itu sebaiknya jangan di belakang. Kalau itu dipakai untuk sholat. Betul. Sebab nanti akan mengganggu orang sementara sholat. Jadi kalau ada orang di belakang kita berdiri, kemudian yang di belakang membaca, ayo sholat yuk. Ini jadi hilang kefokusan, hilang konsentrasi. Betul. Hilang konsentrasi. Kalaupun dipakai untuk sholat, baju-baju yang seperti itu, yang memenuhi standar untuk sholat, tulisannya mungkin di depan, depan supaya tidak dibaca oleh orang yang sholat. Dan jangan kayak dulu ada merek baju yang kalau tidak salah ada Gadu Gadu itu biasa tulisannya lucu-lucu di belakang. Dan ini buat orang tertawa biasa kalau ini. Atau ini gambar-gambar orang main bola. Cristiano Ronaldo. Begitu dia masuk masjid, Cristiano Ronaldo masuk masjid. Cristiano Ronaldo masuk masjid. Ini perlu untuk kita bersihkan masjid dari hal-hal yang seperti ini. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi Ustadz. Jadi sampai di mana tadi? Ini Ustadz, mereka qalu ya abana inna dhahabna
nastabiqiyah. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ya. Jadi mereka datang dengan baju yang dilumuri darah bohong. Dari sinilah Nabi Yakub alaihissalam melihat bahwa anak-anaknya berbohong. Dan ini keperihan dan kepedihan hati seorang ayah atau orang tua ketika melihat anak-anaknya berbohong, sedang orang tua tahu bahwa dia sedang berbohong. Datang dengan baju berlumuran darah, dan Nabi Yusuf alaihissalam bajunya ini sangat monumental. Tercatat dalam sejarah kehidupan Nabi Yusuf ada 3 baju yang monumental. Betul. Baju pertama baju bohong. Baju yang kedua adalah baju yang robek. Ketika dipaksa untuk berbuat mesum dan bertekuk lutut di hadapan syahwat seorang wanita bangsawan cantik. Dan baju yang ketiga adalah baju yang dikirim oleh Nabi Yusuf alaihissalam lewat saudara-saudaranya untuk diserahkan kepada bapaknya yang ketika itu langsung bisa melihat kembali. Sebagaimana kalau Nabi Musa alaihissalam yang monumental itu adalah tongkatnya. Tongkat waliya ma'aribu ukhra. Dipakai untuk ada untuk hushubiha ala ganami, kemudian memukul batu fanfajarat min husnata asyarata aina. Kemudian tongkat yang selanjutnya dipakai untuk memukulkan lautan yang terbelah. Masya Allah. Jadi qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Apa kata Nabi Yakub saat melihat kebohongan nyata di depannya? Nabi Yakub mengatakan sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk ini. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jadi ini juga bahayanya ketika kita mau mencoba untuk melakukan kejahatan, kemudian menutupi kejahatan dengan kebohongan dan kejahatan selanjutnya. Kemudian kita sudah merasa bahwa kita pandang ini adalah kebaikan. Betul. Padahal ini adalah sebuah kejahatan yang nyata. Apa kata Nabi Yakub? Wallahul musta'an ala ma tasifun. Kepada Allah lah aku meminta pertolongan apa yang kalian ceritakan. Jadi cerita kebohongan di depan mata ini aku serahkan saja kepada Allah. Fasabrun jamil, aku hanya bisa bersabar. Apa sabrun jamil? Sabar itu bersabar tapi masih ada pengeluhan. Fasabrun jamil, sabar yang baik adalah sabar yang sudah tidak ada lagi pengeluhan, diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Yusuf tidak mencela dalam kisah ini, tidak mencela anak-anaknya? Artinya sudah terlanjur. Ini yang disebut dengan at-taghaful. Apalagi dengan kehidupan keluarga. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, bukan ridho dengan kesalahan itu. Betul. Tapi apakah mereka akan kita buang sebagai anak? Bukankah mereka sudah berbuat jahat? Tidak. Dia bersabar dan bersabar. Dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keluargaku ini di kemudian hari. Dan inilah akhlakul kibar, akhlak orang-orang besar, terutama dalam kehidupan rumah tangga begini. Kadang kita ini diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang menuntut kita untuk mencela sebuah keburukan. Betul. Tapi untuk kita diamkan karena sebuah kemaslahatan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dia tidak membuang anak-anaknya menjadi anak. Sudah Jo, di kelakuan ini kita buang jadi anak, tidak. Sebagaimana sifat dan sikap Nabi Yakub alaihissalam ini diwarisi juga oleh Nabi Yusuf alaihissalam di kemudian hari. Tidak mencela saudara-saudaranya. Akhlak yang seperti ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kebersamaan kita. Kebersamaan itu akan semakin terjaga, akan berlangsung lama kalau seandainya ada yang namanya sifat taghaful. Silakan Ustaz. Masya Allah. Para pemirsa, bincang-bincang santai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembahasan tentang taghaful ini juga sangat bagus untuk kita bahas, tapi insya Allah
ada waktu khusus kita mendengarkan Ustadz kita membahas tentang persoalan tagaful ini yang luar biasa ya. Dan ini tadi beliau sudah berikan panjar bahwa salah satu hal yang paling perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita kaitannya dengan kehidupan berkeluarga dan juga masyarakat adalah tagaful ini. Dan ini adalah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Yakub ya, Nabi Yakub yang tagaful terhadap anak-anaknya ya, tagaful terhadap anak-anaknya. Dan Masya Allah, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, kita jawab dulu ya. Dari Fahri Pareba, Bismillah, Ustaz mau bertanya, apa tanda bahwa Allah ridho dengan ibadah atau amal kita Ustaz? Yang pertama, jangan dulu bertanya tanda, tapi berusahalah bagaimana amalan itu diridhoi atau tidak. Amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang disertai dengan keikhlasan yang tulus, ikhlas. Kemudian yang kedua, amalan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah ridhoi atau tidak, tapi kita berusaha memenuhi syarat-syarat supaya amalan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencari tanda-tanda, ini kadang tanda-tanda ini tidak terlihat. Dan itu Allah boleh jadi Allah sembunyikan. Oleh karena itu yang kita perlu stressing dan beri perhatian adalah melakukan amalan itu sesuai dengan amalan yang memiliki kriteria yang Allah ridhoi atau tidak. Setelahnya, para ulama menyebutkan bahwa amalan itu saat Allah meridhoi amalan kita dan menerimanya, amalan ketika setelah melakukan amalan yang sesuai dengan syarat-syarat dan petunjuknya, ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan selanjutnya. Betul. Makanya contoh bulan Ramadan. Amalan di bulan Ramadan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalau Allah terima berarti Allah ridhoi. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk beramal setelah Ramadan. Betul. Tapi kalau hanya berakhir di Ramadan, ini pertanda bahwa amalan kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya usulkan kepada kita semua, jangan terlalu memberi perhatian terhadap tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah. Betul. Tapi berusahalah untuk melakukan amalan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang menjadi prasyarat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Betul. Kemudian yang kedua disesuaikan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kalau tidak ikhlas, jangankan amalan yang taruhannya hanya sekedar waktu, tenaga, pikiran, harta. Taruhannya nyawa satu-satunya sekalipun, jika tidak sesuai dengan syarat pertama yaitu ikhlas, maka sesungguhnya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, ditolak oleh Allah. Allah tidak ridhoi. Ada tambahan Ustaz? Saya rasa cukup itu ya, Fahri Pareba ya. Jadi yang penting untuk kita fokuskan adalah bagaimana mencari tahu amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ya, atau artinya kita mencari tahu apa yang menjadi penyebab Allah menerima amalan kita ya, persyaratnya. Kemudian di sini ada Imron Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana orang meminjam bahan bangunan yang di masjid dipergunakan untuk pembangunan rumah pribadi. Setelah lama tidak dikembalikan, ketika ditanya biarlah tidak usah lagi ditanya itu. Sudah lama padahal orang ini aktif dengan kegiatan takwa atau dakwah. Ya. Silakan Ustaz. Yang namanya pinjaman itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Apalagi ini untuk masjid dan tidak ada yang memutihkan. Betul. Jadi kecuali kalau kita pinjam kepada orang lain, kemudian orang yang berhak itu mengatakan putihkan saja, maka itu kebaikan dia, kebaikan orang yang memiliki atau yang meminjamkan. Tapi kita tidak boleh menganggap diputihkan saja. Anjuran untuk memutihkan itu bukan kepada yang meminjam, tapi kepada yang dipinjam, yang meminjamkan. Yang meminjamkan. Anjuran kepada yang meminjam itu adalah mengembalikan.
Makanya apapun itu, sekecil apapun itu, maka itu akan kita pertanggungjawabkan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia melakukan dakwah. Ya. Dia melakukan dakwah itu kebaikan. Betul. Dan Allah akan berikan ganjaran. Ya. Tapi ketika dia meminjam, Ya. maka harus dikembalikan. Dan yang menjadi persoalan, jangan sampai pinjaman yang tidak dikembalikan ini akan menghalangi dia untuk mendapatkan pahala di hari kiamat kelak dari amalan-amalan dia. Iya. Iya. Baik, itu Pak Imran Muhammad ya. Dan Masya Allah ini kita sudah 1 jam ini Ustadz, sudah 59 menit ya. Kebersamaan kita tidak terasa ya. Karena memang terbawa oleh suasana di surah Yusuf yang sangat mengagumkan dan tentunya sangat relevan dengan apa yang kita rasakan hari ini dalam kehidupan kita kesehariannya ya. Maka membuat kita sudah 1 jam ini tidak terasa ya pertemuan kita. Dan mungkin Ustadz kita closing statement untuk pembahasan ini ya. Jadi judulnya ini air mata buaya ya, dari kisahnya Nabi Yusuf ya, dari kisahnya Nabi Yusuf, pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf. Silakan Ustaz, ada closing statement. Iya, insya Allah setiap kisah yang ada dalam Al-Quran memiliki hikmah. Ya. Kita hanya sekedar membuka sebagian tabir dari hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran, dan tentunya membaca kisah-kisah dan mendengarkan kisah-kisah seperti ini, insya Allah akan melembabkan hati kita yang gersang. Iya. Dan insya Allah ini masih ada pertanyaan dari Emi Salim Ustaz. Iya. Salim Zubaidi. Iya. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita menjaga agar senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjaga ibadahnya Ustaz. Iya, mungkin ini terakhir Ustaz. Iya, ahlan wa sahlan Ami Salim ya. Iya. Ahlan wa sahlan Ami Salim atas atensinya. Salah satu yang membuat kami bersemangat adalah ketika orang-orang seperti Ami Salim ini masuk juga. Betul. Ini apresiasi dan ini menguatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat Nabi yang bernama Hanzalah datang kepada Nabi, datang bertemu dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Bagaimana keadaanmu hari ini?" Hanzalah menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah berbuat munafik. Yang dia maksudkan berbuat munafik, ketika bersama Rasulullah dia semangat beribadah, tapi ketika dia bercengkrama dengan keluarganya, datang dengan melakukan aktivitas kesehariannya, dia merasa merasa menurun ibadahnya. Maka mereka sepakat kepada Rasulullah, sepakat untuk datang kepada Rasulullah. Dan ini pelajaran bagi kita ketika menghadapi persoalan seperti ini, kasus-kasus melemahnya iman ini, perlu kita mendatangi majelis ilmu. Betul. Ini salah satunya. Perlu mendatangi teman-teman soleh, mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar mengatakan, aku juga merasakan hal yang sama. Jangankan Ami Salim, jangankan kita, betul, sekelas Hanzalah dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merasakan hal yang sama. Betul. Maka solusi mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitulah majelis ilmu Rasulullah selalu mendapatkan charge iman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setelah menceritakan keadaannya bahwa nafakah Hanzalah, maka Rasulullah mengatakan, andai kalian terus menerus dalam ketaatan itu, Rasulullah terakhir Rasulullah mengatakan sa'atan fasa'atan. Kalau begitu lakukanlah ibadah ini, kegiatan sesaat untuk keluargamu, sesaat untuk Tuhanmu, sesaat untuk orang-orang yang engkau berikan haknya. Dengan demikian, insya Allah ibadah ini akan terus terjaga. Jangan hanya berurusan dengan kehidupan dunia, dengan keluarga, tapi juga harus dibagi waktunya. Dan yang berikut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalau kami kalau lagi gersang hati itu datang kepada Ibnu Taimiyah, begitu melihat wajah Ibnu Taimiyah saya sudah ada semangat baru. Iya, ada Pak Amran bin Yusuf, kemudian ada Anton Mulyanti Jufri Daud. Oh, Masya Allah. Kemudian ada Anton Pakaya. Ini Bismillah Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai anak terhadap orang tua kita masih melakukan kesyirikan? Jadi
bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik, Ya. beri peringatan dengan cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kalau mereka memaksamu untuk berbuat kesyirikan, Ya. maka jangan ikuti. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Jangan dan berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini mereka yang memaksamu untuk berbuat kesyirikan. Apalagi mereka tidak memaksamu, tapi mereka berbuat kesyirikan. Maka perbuatan kesyirikan inilah yang diingatkan dan diingatkan. Dan tetap mempersiapkan hati untuk berhadapan dengan orang tua. Ya. Cukup ya? Iya. Baiklah, untuk kesempurnaan majelis ini Ya. kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.